Halo Sobat NASA, selamat berjumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film requestan dari Saipul Nugroho. Bang, coba review film Housemaid dari Filipina. The Housemaid adalah film bergenre crime thriller yang dirilis di Filipina pada tahun 2021. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang dirilis di Korea pada tahun 1960 dan 2000, yaitu nyeritain tentang hiruk pikuk dari seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang kepincut oleh majikannya. Waduh, dimana hal tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan yang ada di rumah tangga itu. Film diawali dengan memperlihatkan suasana pinggiran kota, di mana cerita akan berfokus kepada seorang gadis yang bernama Daisy yang bekerja sebagai waiters dan kasir di sebuah restoran. Kehidupan Daisy berjalan dengan cukup mulus karena dia berbagi tempat tinggal dengan sahabatnya, jadi bisa lebih hemat uang kos-kosan. Suatu hari, seorang ibu-ibu paruh baya datang ke kosannya untuk mencari Daisy. Terlihat dia adalah Marta, seorang kepala ART, asisten rumah tangga atau pembantu yang bekerja di rumah seorang crazy rich Manila. Tanpa banyak bicara, Daisy pun langsung diajak bekerja di rumah orang tersebut. Marta memang perlu terjun langsung untuk menjemput Daisy karena ia harus tahu seluk-beluk kehidupan Daisy. Daisy pun sampai di rumah orang kaya itu. Di sana ia melihat rumah yang segede gaban layaknya istana nan mewah megah. Di sana terdapat pemilik yang cukup ramah. Ia adalah Roxanne atau kita panggil aja dia Buros, yang kini menjadi majikannya. Buros ternyata sedang mengandung anak kembar dan kelak akan dijaga oleh Daisy. Karena Marta belum memberitahu hal itu kepada Daisy, akhirnya Daisy langsung dikasih kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat dari gajinya untuk menghandle bocil yang capeknya juga bakalan 2 kali lipat juga. Daisy pun diantar Marta ke kamarnya. Di sana terlihat kamar Marta yang cukup nyaman untuk seorang pembantu. Setelah itu Marta pun ngasih tahu kerjaan-kerjaannya Daisy. Salah satunya nyuciin dalemannya si Buros. Karena katanya orang hamil itu sering nyiprat atau kotor dari bawah. Setelah itu Daisy juga bertemu dengan anak pertama dari Buros, yaitu si Nami. Terlihat Nami itu anak yang gak terlalu banyak omong. Meskipun begitu Daisy terlihat ramah banget ke gadis bocil itu. Sampai akhirnya Buros nanya tentang Daisy ke anaknya, dan dia bilang jika sifat Daisy ngebuat dia nyaman gitu. How's your new yaya? She likes me a lot. Setelah makan siang, sisa semua makanan yang ada di meja pun merupakan jatah dari pembantu. Terlihat makanan itu sangat mewah dan mahal banget. Benar-benar jauh dari makanan gua, yaitu Indomie 2 bungkus. Lanjut, pas malam harinya, suami dari Buros pun datang, yaitu Pak William atau kita sebut Pak Will aja. Pak Will ini merupakan pengusaha kaya raya yang cukup terkenal di sana. Marta lalu memperkenalkan Daisy sebagai rekomendasi dari kerabatnya Buros. Ternyata dulu Daisy sempat kerja jadi pembantu juga di rumah Nyonya Lim sambil berkuliah. Di sana ia kelabakan dengan pekerjaannya dan akhirnya berhenti untuk kuliah. Mendengar hal itu terlihat wajah lega dari Pak Will karena pembantunya merupakan salah satu dari golongan orang terpelajar. Pak Will pun naik ke kamarnya. Di sana ia disambut oleh istrinya. Buros juga ngasih tahu kalau dia udah siap untuk melahirkan normal. Pak Will juga menambahkan jika Daisy itu orang yang cocok untuk mengasuh anak-anak mereka. Natawag niya sa'yo, no? Hindi ko alam kung sino sa kanya. At least mahilig siya. Daisy pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sana Nami meminta Daisy untuk tetap membuka pintunya agar mereka tetap terhubung satu sama lain. Keesokan harinya Daisy pun nganterin sarapan ke Pak Will. Di sana dia ngeliat pesona Pak Will yang keren dan gagah itu yang sedang memainkan lagu klasik di atas pianonya.
Setelah itu Pak Will berangkat kerja dan Daisy ngebantu Bu Rose untuk berdandan dan live IG layaknya ibu sosialita pada umumnya. Daisy pun ngeberesin kamar mandi yang abis dipakai keramasan itu. Saat itu Pak Will pulang untuk ngambil flashdisknya yang ketinggalan. Dan di sana Pak Will nggak sengaja lihat Daisy yang cukup ngebuat dia istighfar. Kalau dilihat dari looksnya emang nggak cocok banget buat jadi pembantu. Suatu hari, keluarga itu pun pergi berlibur ke sebuah villa di pinggiran laut. Di sana Daisy lah yang menyetir mobil. Hingga Bu Rose merasa sangat bangga memiliki pembantu yang serba bisa dan dapat diandalkan. Mereka pun akhirnya sampai. Terlihat jika villa yang mereka tempati itu berada jauh dari kota dan pemukiman warga. Hal ini membuat liburan mereka menjadi intim dan lebih privat. Dan juga villa itu berada pada ujung tebing dengan pemandangan laut lepas dan gunung-gunung di seberang pulaunya. Ketika sampai di villa, keluarga ini pun berlibur layaknya orang kaya pada umumnya. Terlihat Daisy sedang mengasuh Nami, sedangkan Bu Rose dan Pak Will sedang menikmati pemandangan. Namun lagi-lagi, bukan menikmati pemandangan alam, Pak Will malah salfok dengan si asisten rumah tangganya itu, yaitu Daisy. Setelah anaknya berenang, Bu Rose dan Pak Will pun masuk ke kamarnya. Nah, ketika situasi sudah sepi, Daisy pun akhirnya nyuri-nyuri kesempatan untuk berenang dan menikmati villa mewah itu. Anjay. Kembali lagi ke Pak Will dan Bu Rose yang berniat untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang banget, Bu Rose yang udah capek pun akhirnya udahan gitu aja. Hal itu pun ngebuat Pak Will jadi ngerasa gantung. Setelah Bu Rose tertidur pulas, Pak Will ini keluar sambil membawa minuman haram. Ternyata Pak Will malah masuk ke kamar Daisy. Di sana Pak Will memberikan minuman haram gelas demi gelas. Ketika udah sama-sama teler dan keadaan sepi yang sangat cukup mendukung, akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya di perjalanan pulang, mulailah terasa canggung antara Daisy dan juga Pak Will. Beruntungnya tidak ada yang tahu tentang kejadian semalam, sehingga pekerjaan Daisy dapat dikerjakan seperti biasa. Meskipun terlihat ia jadi sering bersolek untuk mendapatkan perhatian sang majikan, yaitu si Pak Will. Di samping itu, kedekatan Daisy dan anak Pak Will yaitu Nami menjadi semakin erat. Daisy sering membacakan cerita dongeng sebelum Nami tidur, sampai-sampai ia sering ketiduran. Hal itu ngebuat emosi kedua orang itu menjadi semakin dekat. Berbeda dengan ibu kandungnya Nami yaitu Bu Rose yang tak pernah memperlakukan Nami sedekat itu. Pak Will yang gak bisa menahan hormon-hormon pada dirinya akhirnya menghampiri Daisy dan memberikannya minuman haram lagi. Dan lagi-lagi, ketika udah teler mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang, akhirnya Martha melihat kejadian itu dan mulai sadar tentang hubungan gelap yang terjadi di antara dua insan ini. Keesokan harinya, Pak Will memberikan cek kepada Daisy atas kejadian tadi malam. Daisy pun menangis karena merasa dirinya tak dihargai sebagai orang yang punya perasaan. Di sini kelihatan kalau Daisy ini baper sama majikannya. Pekerjaan Daisy pun tetap berjalan sebagai mestinya. Martha lalu nyeritain asal muasal Bu Rose jadi Crazy Rich. Ia juga sempat cerita kalau dia udah muak kerja di situ. Keesokan harinya, Daisy ngambil libur untuk melayat ke makam orang tuanya. Dia juga nyeritain skandalnya itu ke teman baiknya. Sedangkan di rumah, Esther yang merupakan mamanya Bu Rose datang ke sana.
Martha pun cerita tentang Pak Will yang gak bisa jaga burungnya, tapi Esther malah nyalain Daisy tentang hal itu. Pada sore harinya, Daisy yang lagi bersih-bersih tiba-tiba kesenggol dan akhirnya tergantung di lampu rumah. Akhirnya Daisy pun melepas pegangannya dan terjatuh. Kejadian itu menyebabkan ia jadi geger otak ringan. Tapi yang bikin membanggongkan, kata dokter, ia enggak keguguran, yang menandakan si Daisy ini udah hamil. Waduh. Di situ Esther langsung manes-manesin Bu Rose untuk membenci Daisy. Kecelakaan Daisy nggak ngebuat Esther ngerasa bersalah. Dia menganggap memberi Daisy uang dan cek udah cukup membayar kesalahannya. Martha pun pulang. Saat dia mau dimarahin sama Esther dan Bu Rose, tiba-tiba Pak Will pulang. Dan akhirnya Bu Rose jadi nyimpen amarahnya ke Martha. Martha sempet disindir. Hal itu ngebuat Martha jadi kesel dan ngomel-ngomel sendiri di kamarnya. Kayak nyempilin. Nang iutusnya. Terima pernyataan dari dokter kalau dirinya hamil. Daisy lalu diantar temennya pulang ke rumah majikannya. Di sana terlihat situasi udah berbeda. Nggak ada lagi keceriaan di rumah tersebut. Sampai akhirnya Daisy berniat untuk resign. Tapi Bu Rose malah menahannya sambil menamparnya. Esther juga ikut campur dengan bilang jika Daisy berniat pergi dan kembali saat bayinya udah besar. Esther pun menyuruh Daisy menggugurkan bayinya dan akan dibayar 3 juta peso atau senilai 800 jutaan jika di Indonesia. Sungguh angka yang fantastis, tapi haram hukumnya. Daisy pun menangis dan meminta maaf kepada Martha. Menurut Martha, akar dari masalah itu adalah Pak Will. Karena kalau Daisy menolak saat itu juga, pasti ia akan kena masalah. Martha pun menyarankan Daisy untuk mengambil uangnya dan menggugurkan bayinya saja, sesat. Tapi di sini Daisy nggak mau. Akhirnya Martha pun nyuruh Daisy ngelawan majikannya itu. Daisy juga akhirnya tahu kalau dirinya itu sengaja dicelakakan oleh si Esther. Karena Nami mendengarkan rencana itu dan ngadu ke Daisy. Hal itu ngebuat dirinya jadi semakin marah membludak dan berniat untuk balas dendam. Atas perintah Bu Rose, Daisy pun dipindahkan ke kamarnya Martha. Bu Rose juga meracuni susu Daisy saat semua orang sedang sibuk bekerja. Daisy pun akhirnya cerita tentang kehamilannya ke Nami. Di sana Nami kelihatan seneng banget karena dia masih kecil dan gak tahu bayi itu adalah anak haram dari bapaknya. Bu Rose pun akhirnya melahirkan. Terlihat Pak Will sangat senang dan mencium istrinya itu. Tapi Bu Rose yang kesal akhirnya ngegigit bibirnya Pak Will. Di rumah terlihat Daisy yang sedang kesakitan akibat meminum susu yang udah diracun oleh Bu Rose. Ia pun menangis menahan betapa sakit perutnya sampai-sampai membuatnya sangat depresi. Pak Will pun akhirnya tiba di rumah, sedangkan Bu Rose dan Esther masih menginap di rumah sakit. Terlihat ia masih kesal dengan apa yang dilakukan oleh istrinya di rumah sakit tadi. Martha pun sempat menawarkan Pak Will anggur wine andalannya agar Pak Will ini dapat rileks. Namun kali ini Pak Will menolak untuk minum minuman haram dulu. Ketika di kamarnya, tiba-tiba Pak Will ini mendengarkan suara dari kamar mandinya. Pak Will pun menghampiri suara itu dan Pak Will pun awalnya melongo kayak orang bego. Di sini Daisy dengan wajah psikopatnya ngajakin Pak Will untuk join berendam. Namun karena kondisi Pak Will sedang tak berada di bawah pengaruh minuman haram, ia pun menolak itu dengan ilfil terhadap kelakuan pembantunya itu. Di sini Daisy akhirnya memberitahu bahwa ia telah hamil. Daisy menjelaskan kalau Bu Rose dan Esther udah tahu duluan dan menawarkan Daisy uang untuk menggugurkannya. Namun Daisy akhirnya mengatakan bahwa ia tak mau kehilangan anaknya. Hal ini membuat Daisy sangat amat terpukul.
Keesokan harinya, Pak Will pun menghampiri Daisy. Ia mengatakan ia akan menjaga bayi dari Daisy. Di sini akhirnya Daisy bisa sedikit bernafas lega. Setelah itu Daisy pun dibawa ke rumah sakit karena sakit perutnya kemarin. Keesokan harinya, Bu Rose dan Esther pun akhirnya pulang dari rumah sakit. Martha pun menyampaikan kepada Esther keputusan Daisy akan merawat bayinya. Pak Will pun akhirnya menguji lab dan mengetahui bahwa susu yang Daisy minum mengandung racun. Ia pun menginterogasi hal itu kepada Esther dan Pak Will bilang bahwa ia udah tahu atas kegaduhan yang terjadi di rumahnya ini. Di sini Esther pun mencoba menghasut Pak Will dengan bilang bahwa bayi dari Daisy itu belum tentu darah daging dari Pak Will. Namun Pak Will tak bisa mengelak karena ia dapetin Daisy dalam kondisi kemasan segel. Di rumah sakit, Daisy pun dihampiri oleh Martha. Martha pun memberitahukan bahwa ia telah diracun oleh Bu Rose. Dan ia memberikan cek titipan dari Bu Rose yang memberikan cek dari Esther. Cek tersebut berisi uang yang sangat banyak. Martha lalu menyuruh Daisy untuk pergi sejauh mungkin dan mulai hidup dengan uang itu. Namun Daisy berkata jika ia mau balas dendam. Tanpa ragu, Martha pun memberinya semangat untuk ngelakuin hal itu. Daisy pun kembali ke kosannya. Di sana ia terus menangis karena dirinya ingin menjadi seorang ibu. Lalu suara Martha yang menyuruhnya balas dendam terus terngiang-ngiang. Sayang, lumaban ka? Dan akhirnya Daisy kembali ke rumah itu. Di sana ia menggunakan bayi Bu Rose sebagai pancingannya. Daisy. Please. Martha mengundurkan diri karena ia menganggap dirinya selalu direndahkan di sana. Di akhir cerita, Daisy pun akhirnya mengakhiri hidupnya atas dosa dari keluarga Bu Rose. Hal itu pun disaksikan juga oleh Nami, di mana Daisy terbakar sambil tergantung di lampu rumah. Dan film pun berakhir. Waktu berlalu. Terlihat kondisi rumah yang kini tidak terurus karena kepergian Daisy dan Martha. Mereka pun terlihat sukacita namun tidak dengan Nami, yang sepertinya terus terganggu dengan bayangan Daisy yang mengakhiri hidupnya di depan matanya sendiri. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul The Housemaid. Dimana dari kisah itu kita bisa tahu kalau lo punya duit, lo punya kuasa. Jadi sebisa mungkin berhati-hati jika berurusan dengan orang yang punya kuasa, karena uang bisa nentuin siapa yang salah dan yang benar.